you look like a very proud mom in our post-game interview. I think the reason for that is because a lot of the people and a lot of our audiences actually call me like kind of the Southeast Asian mother to the players. Because come on, how can you not be so proud? It's just like a tiny little boy answering interviews. So happy. This is why we're here, right? To see those stories growing. And now we have another story to tell in our upper bracket. Please join me in welcoming Team Vitality! The hometown heroes made a buzzing entrance into the MSC 26 group stage. Their harvest has been bountiful so far, but the real juicy pollen awaits in the knockout stage. Is this run meant to be, or will they be left behind? We're about to find out. Oh, wow. I love the bee puns in there. They're the buzzing bees, that's how it is. And of course, going up against the buzzing bees, it's none other than Team Falcons Philippines! Taking it one step at a time, Team Falcons Philippines wants to reclaim dominance on the international stages. With only the MSC trophy missing from their cabinet, they are ready for whoever they will face. I think it's heating up in here between these two. You know what, boys? You may place your keys and take your seats. And of course, our captains, don't forget on that little handshake, fist bump, or whatever it may be in the middle. Pull it right over. There we go. All It's coming. On in. All right. They are good friends, but you know, in the land of Dawn, everybody's the enemy. Thank you very much, Milosh. You know what? I think it's time to hit this to the desk. Let's go, guys. Ini dia match yang kita nantikan di hari ini. Tim Vitality menghadapi Falcons Philippines. Dua tim raksasa, dua tim yang jelas akan sangat amat mengerikan. Tapi kalau misalnya bisa di point out nih, satu kekuatan terbesar dari Vitality, apakah itu? Mental boost yang mereka dapetin karena mereka baru saja juara di MPL ID. Wah, iya sih. Iya dong, itu jelas sangat ngangkat sekali nih tim. Setelah sekian lama penantian, setelah semua orang berkata, masih dengan Liga Tani yang pegang dengan Onyx. Oh iya, disapu dengan mereka. Tapi itu kenapa penting? Karena setidaknya mereka menang bukan cuma karena mengalahkan Onyx, tapi mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Itu yang paling penting sih. Kadang tuh yang jadi musuh terberat tuh adalah diri sendiri biasanya. Bahkan ini coach yang sempat aku dapetin juga waktu pasca Vitality Ladies itu menang. Kan sempat bertanya kan sama Coach Cassius di mana perbedaannya dengan coach-coach baru yang emang di Ladies tuh sekarang coachnya lebih proper loh, kalau boleh jujur ya. Dan emang ternyata benar masih banyak banget yang kalah tuh sama diri sendiri, bukan karena kalah sama meta, bukan kalah karena draft, tapi karena ada banyak banget faktor yang secara individual dari diri mereka tuh belum mereka kalahkan, kayak egonya kah, bagaimana cara mereka bermain dengan tim, dan ya itu yang mungkin udah dimiliki sama tim Vitality sekarang, main sama tim satu sama lain. Iya. Hopefully ya, semoga yang mereka rencanakan ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik, karena ya lawannya juga bukan lawan yang mudah. Masihkah akan ada buff nama nih? Kan tadi kita sempat ngomongin tuh match pertama gak ada buff nama. Kalau match ini buff nama harusnya buff namanya malah di Falcons Philippines gak sih? Karena ketemu sama Moreno loh. Ketemu sama Moreno terakhir mungkin oke lah. Ketemu sama Nanael terakhir kan kita tahu sendiri bagaimana sulitnya pada saat itu kan. Berhadapan dengan Retribution Marquee. Bedanya kalau Falcons Philippines waktu itu masih berjersey dengan IP brand. Nah tapi buat sekarang mereka juga punya kenangan buruk loh. Waktu ketemu sama Moreno dimukbangin. All you can eat ya. Itu makanya jadi kayak menurutku pressure-nya dari mereka. Vitality tinggal bermain dengan playstyle mereka, gak usah keluar dari textbook yang terlalu jauh. Dan mereka cukup percaya dengan apa yang sudah mereka persiapkan sebelum mereka terbang ke Paris. Oke, ngomongin playstyle ya, ini kan pasti bakal kerasa beda banget lah dengan terakhir kita nonton mereka di MPL ID, karena ya secara meta sudah berubah. Cuman yang aku penasaran dari Eman, dia kan tipikal yang menurut aku ya bisa banget mainin fighter Godlin kan? Dia bisa semua ya? Bisa semua dia malah. Bisa semua. Itu kalau misalkan nyari locker tuh bisa ditempatkan dimanapun Eman. Bisa bekerja under pressure Eman. Iya, di mata kanan. Benar juga. Ya tapi yang menarik untuk Vitality juga adalah ketika kita tahu di hari pertama kan mereka main, tim yang lain udah evolve, udah bawa Link, udah bawa siapa, mereka masih tetap dengan pakem mereka. Akai yang bawa mereka jadi champion.
Oke, jadi mungkin perbedaannya kerasa di situ. Tapi hari ini kita masih belum ngelihat karena sekarang ternyata Prayo bandnya itu Kara Yudora. Dan Freya ya. Ini Freya emang fleksibel karena baik itu Shogun atau bahkan Eman bisa membawakannya. Dan kecuma itu sih menurutku tim-tim Filipina tuh suka banget ngeband Freya karena mereka tuh nggak mau dimakroin, Iya. nggak mau di laning jauh, nggak mau kalau misalkan damage dealer mereka kena zone out. Ya, Mereka main yang safe aja. Yang serem kalau ketemu Freya itu damage dealer yang di zone. Jadi kayak MM-nya kita di mana ya? Oh lagi hilang, lagi disapu dengan Freya itu. Tunggu bentar, tunggu sayapnya Freya hilang. Ya, kayak Atlasnya misalkan nih nangkap 4, wih gue dapet 4 gitu kan. Damage-nya mana? Damage dealer di belakang. Iya lagi kejar-kejaran sama Freya. Kejar sama Freya. Nah, ngomongin Atlas, berarti Atlas tuh sekarang adalah tipikal hero yang worth it banget untuk di pick atas dong. First pick. Karena ada Valentina dan Beller kan biasanya dapetin sepaket gitu. Diadu ya. Iya. Jadi kayak trade aja ya. Game of trade-nya cuma lebih ke inisiator dan counter setup atau ya itu tadi job desk mati yang emang harus dibawakan sama Belerik. Karena mau gimana pun poin total death dari Belerik itu kalau menurutku ya apalagi lawan Atlas gitu 5 sampai 10 tuh normal lah Oke. dalam satu game. Nah, ini Nail juga adalah salah satu user assassin ya. Pasti kita udah tahu lah ya setajam apa. Tapi dengan ngeband ke arah Link, ini menjadi pancingan untuk ngeband Hirara juga kah? Sebenarnya iya, karena mereka bisa ambil Atlas kan jadi first picknya. Karena ya Hirara juga salah satu hero yang sulit banget buat dipegang, apalagi di awal-awal di bawah menit yang kedua nih, sebelum dia ada di level 4, level 2 kan. Biasanya rata-rata kalau kita lihat Suyo level 3, Julian level 3. Ini salah satu hero yang cuman butuh 2 level untuk bisa memberikan impact yang besar. Fasenya cepat ya. Belum lagi nanti mungkin dipadukan dengan tempo. Kita tahu lah kalau Vitality kan mainnya tempo banget nih. Betul. Kalau dapat momen gas terus ya kan. Nah, Atlas sih di band tapi Hiraranya yang diadu. Ambil gak sih? Ambil, nah. Ambil gak sih? Hirara. Berarti opsi yang lain belum semahal Hirara ya? Iya, tapi takutnya kalau memang ada Hirara yang dipegang dengan Vitality, apakah Saber sudah dipersiapkan? Oh. Itu kan yang paling nyebelin kan. Iya benar, untuk hero-hero assassin ya Saber. Assassin mau sefasen apa, mau kombonya 1-2, Iya. 2-1, 1-1-1 apa segala macem. Saber tinggal skill 1, skill 2 ulti. Triple sweep hilang. Ya kan, orbital sword, charge dikit, slebeo angkat. Kenapa ada slebewnya sih? Tapi oke. Nih yang masih akan kita tunggu dulu ya. First picknya akan menuju ke arah mana? Let's say ini benar-benar Hirara. Berarti berarti akan langsung dijawab dengan Belerik mungkin? Udah gak ada Atlas? Bisa sih ambil Belleriknya sekarang ya. Valen juga. Valen juga ya. Wait, bang, ampun bang. Death Note nih bawanya. Ampun bang. Jangan cari nama asli ya bang ya. Ampun bang. Jangan cari nama asli. Untuk nama kita samaran deh. Iya. makanya. Nama kalian samaran ya? Disamarkan. Namaku gak disamarkan lagi. Lah, kan masih harus full name. Oh harus full name. Full name, Oke, ya, full aman. Oke, tapi sekarang nih yang jadi pertanyaan, matchup dari Hirara belum terlihat. Belerik apakah bakal diamankan atau justru dari mid lane dulu? Dari mid lane ya. Menurutku mid lane yang paling ideal di sini adalah Valentina. Valen gak sih ya? Ya ada Valentina, Zuxin di band mungkin. Ya opsinya habis di Valentina dan Lilia sebenarnya yang paling ideal. Karena gak ada Eudora juga ya. Ya nggak ada Eudora dan nggak ada Belerik Zuxin. satu. Beleriknya diamankan, Dan Valen juga diamankan. Dan ini udah jadi kayak combo staple ya. Kalau ada di second pick terus gak dapetin assassin misal. Oh iya. Wah, Selena? Yap, dibawakan kembali. Tapi ini berarti bakal Oh, agresif banget ya. Hirara, Selena. Ya, dan nge-secure untuk Hiraranya bisa jalan lebih leluasa juga kan. Ada pistol trap yang bisa memantau ya pergerakan dari lawannya dari mana, dan gak bakal bisa diambil dong pastinya. Ini lebih ke bakal main berempat juga gak sih Om? Karena Tabrak, udah ada referensinya kan. Iya. Kayak pas teman-teman tim Vitality main Hirara tuh, berarti nanti Eman bakal dikasih hero yang kayak Moskov, kayak Cloud gitu di late game. Nah, aku lebih setuju kalau Moskov atau Cloud itu barengnya sama Hirara. Karena temponya beda kalau dibandingkan sama Link. Oh, oke. Itu untuk Moskov dan Cloud ya. Iya. Kalau Link berarti lebih ke arah Harit. Harit, Clean, Granger bahkan aku lebih suka tuh, nggak masalah. Oh, oke. Nah, sekarang dengan assassin yang ya nggak ada Link gitu. Nih, aku tadi baru nanya Isun Shin, tapi ternyata Fanny. Apakah ini masih jadi good option juga? So far masih jadi good option karena emang hero dari Vinnya belum kelihatan aja. Nanti kalau tiba-tiba hero Vinnya bisa nangkep, itu baru akan jadi problem malahan. Ya, dan lumayan banyak sih optionalnya ya buat bisa nahan Fanny. Kufra Kufra. aja. Kali ya. Chow, Chow. masuk ya. nggak Chow? Chow masuk kok. Chow Cuma ya minusnya paling diganggu-ganggu sama Belerik sama Valen. Karena lumayan close range juga ya, nempel banget nih dari Chow. Sekarang masuk dalam list banning.
Kita habiskan dulu kah ke arah Moskov? Wait, tiba-tiba aku kayak nostalgia loh. Apa nih? KLTC tuh pernah bawa Fanny di 2024 Grand Final waktu lawan SRG. Di react pakai Tigrilliums. Aku ingat banget. Game, Oh, let's say game 5 atau game 6 lupa. Tigreal. Ya, Tapi masuk kah dengan 3 pick yang udah dibawain ini dan harus menghadapi dari Belleric Valentina untuk penggunaan Tigreal? Susah sih sebenarnya. agak susah sih. Tapi dengan adanya Uranus setidaknya ya mending karena udah ada hero badan. Cuman khawatirnya diambil sama Valen aja ya ultinya, berarti kayak ngebuat tim fightnya lebih heboh lagi. Oke, karena Esmeralda dulu ya. Kita bicara soal Pakito nih, Flaptizi juga adalah the master of Pakito. Punya skinnya Pakito. Iya, spesial ya dia. Spesial ya. Dan bisa jadi target band untuk Fatality mungkin ya di band mereka yang terakhir nanti. Ya meskipun memang banyak yang terlepas. Brody juga kayak satu strong lane. Nah, Nih. game 5. Sorry, nih. Lu game 5 tuh. Oke. Grill Fanny. Itu jadi lawan matchup yang ngejawab banget. Karena pada saat itu gamenya Kyle-nya lagi dominan banget. Dia kalau nggak salah 5 kill, habis itu ke shutdown, gamenya dibalikin. Core memory. Senempel itu berarti ya, nggak bisa dilupakan itu berarti emang sepenting itu juga. Oh penting karena balik lagi ya pada saat itu kan emang meta lagi assassin banget. Iya. Dan out of nowhere kayak Ruby, Tigreal semuanya up gitu. Jadi menurutku ya possible aja kalau emang lagi dibutuhkan metanya assassin, susah nangkapnya, ya ambil yang ministan yang nangkapnya gitu loh. Jangan terlalu dibikin simple, jangan dibikin ribet lah. Itu tuh harus simple aja. Menarik nih. Dan sekarang dengan Harit yang udah dieliminasi, tadi juga lebih memilih untuk ngeban ke arah Brody. Apakah ini jadi sinyal untuk Moskov bisa keluar? Moskov pagi berarti ya kalau ada Moskov diambil sekarang. Nah, untuk Falcons atau Vitality nih? Untuk Vitality kayak kalau Moskov ya. Karena Moskovnya bisa jaga diri sendiri dari Fanny. Di Rod lagi dipakai untuk kedua kalinya. Assassin plus di Rod udah. Di Rodnya nanti buildnya tank biar tebel. Dan tugasnya cuma merontokkan physical defense dari lawan-lawannya. Ya aku kira sama Pakito sih karena lawannya bisa saudara Uranus juga ya. Jadi nggak bisa Pakito nih buat Vitality-nya. Oke, tapi dari Vitality masih bisa memilih untuk dari segi roamernya yang mungkin bisa ngejawab sekaligus dengan gold lane yang tadi jadi pertanyaanku juga, apakah emang ada Moskov atau justru opsi-opsi lain. Kalau Hirara tuh bisa main factor di gold lane gak sih? Kan kalau Link Bisa. biasa tuh, Hirara juga bisa berarti? Bisa. Dua-duanya bisa kok. Actually sebenarnya Moskov plus Badang ternyata nangkapnya ya. Itu juga bagus. Melissa. Pakai go away berarti ya. Escape toolsnya. Buat menghindar dari Fanny juga bisa banget ya. Dan bahkan Fanny bisa kejedot terus-terusan tuh. Kalau pas banget ada di ujung ya dari bubble go away. Ditambah nanti Selena sama Hiraranya kalau emang dikejar-kejar sama Fanny berlindung aja di bubble-nya. Tuh. Oke, Cloud. Jawaban yang ideal sih. Karena bubble dari go away kan gak bisa menghindari Blazing Duet ya. Oke, draft yang sangat menarik ya buat game pembuka. Apalagi nih juga jadi penentu siapa yang akan langsung menuju ke babak knockout stage. Jadi prediksi untuk game pertama kemana Om Mawa? Yang dapat first blood sih. First blood ya. Oke, kita lihat first blood ya nanti. Kalau dari Profesor KB, Vitality. Jadi langsung saja kita juga akan menyerahkan game ini ke tangan para casters yang sedang bertugas, Ranger Emas dan Lim Kochel. Banyak untuk Nevin yang mungkin gak butuh jawaban kita, jadi kita gak ditanya ya Lim, gak apa-apa. Superstar. Iya, tapi kita akan menjawab sebelum Nevin bertanya. Kalau gue mau milih ke arah Vitality, kalau Lim Kenapa Ji? Kenapa dulu? karena last picknya Melissa. jenius, walaupun di sini chance-nya itu benar-benar risky sekali. Oke, bisa. Aku suka sekali. Iya. Dan ini untuk match yang ketiga kawan-kawan perwakilan dari Indonesia. Tim Vitality berhadapan dengan Falcon Filipina. Let's go to the lane of down. Tadi ini dia langsung diganggu Kyle-nya. Dan bahkan di depan sana Ogwen pun juga coba untuk mengganggu pergerakan dari seseorang Nile. Tapi nampaknya lebih berimpact terhadap sosok seorang Finn yang punya ministan. Iya. Di awal memang Selena nggak bisa clear cepet ya. Mungkin di level 2 nanti bisa karena memang Garote-nya juga kan belum ada. Tapi karena memang Selena ini menurut gue jadi salah satu hero favorit Moreno juga loh. Sering dipakai. Tapi tetap impact Selena itu kalau lelenya kena. Ini adalah sebuah keuntungan yang dimiliki dari para pasukan God Laner yang punya hero cukup banyak, yaitu Eyman dan juga kita lihat Super Marco di sana dengan power dari Cloud-nya. Karena penggunaan Melissa juga tidak semudah itu, Lim.
Dia bisa nembak ke puppetnya ya, ke bonikanya. Dan untuk emblem sebenarnya sama-sama pakai emblem fighter nih dari kedua marksman ya. Cuman bedanya di talent kedua ada di Festival of Blood di Super Marco, sementara dari Eman-nya ada di Pull Yourself. Oke, Ayo. ditutup, ketangkap begitu saja, prediksi yang sangat tepat dari Quinn. Tapi sayangnya lele dari Moreno berhasil dihindari oleh Kyle. Iya. Rotasi di awalnya jadi nggak terlalu kasar, nggak terlalu agresif. Kalau kita ngeliat di bagian bawah, Nael coba. Tapi ngomongin ke arah para pasukan dari tim Falcons, ini Super Marco dibiarkan sendirian, biarkan untuk bermain. Tapi memastikan dengan adanya Eman yang memiliki bubble nantinya akan cukup bisa membantu dia untuk bisa bertahan. Tapi Flicker for defensif mau tidak mau harus dikeluarkan karena belum ada level 4 dari seorang Eman. Yap. Emang wave-nya belum datang juga sih sebenarnya. Yes. Tapi lihat di sisi lain Turtle langsung di setup secara cepat. Nael secure Turtle yang pertama ini jadi keuntungan yang sangat-sangat terasa loh. Karena assassin lawan assassin kan. Ya benar sekali. Dan ditambah kalau kita ngomongin dari Flip, ini bakal menang head to head untuk di laning, berani ngelawan Kara Uranus. Tapi tentunya dengan posisi dari Flip yang mungkin nantinya akan cukup berat di arah tim fight Lim. Iya, untuk tim fight besarnya gitu kan. Dan dia bisa di cut jalan sama Shogun nantinya. Walaupun top lane. Oke, Shogun mencoba untuk bertahan depan sana. Nail melakukan cover karena top lane. Para pasukan dari tim Falcons Philippines, mereka sadarkan hal tersebut dan memilih untuk mundur. Ini udah kalah Turtle dari Falcon dan dia nggak dapetin apapun sebagai gantinya loh. Karena nggak ada invade jungle juga yang dilakukan oleh mereka. Sekarang pressure-nya jadi tipis banget. Fanny-nya akan dibawa farming. Walaupun memang oh, bakal coba dipasang. Flicker telah digunakan. Bahkan mencoba durasi dapatkan stun lele-nya Kyle. Tapi sayang sekali tidak ada trap yang menyangkut ke arah Kyle. Itu trapnya di sampingnya persis Lim. Kalau mungkin ada trap itu kasih berbeda. Tapi Nael coba untuk melakukan sneaky peeky. Mencoba untuk melakukan satu buah steal kill. Tapi nampaknya mengurungkan niat tersebut. ya masih dalam target juga ya. Gak bagus untuk di dive. Dapat belum tentu. Korban ya kemungkinan besar udah pasti. Tapi patternnya tetap berjalan dengan seharusnya dari Falcon Philippines juga. Walaupun tadi headshot ya bagus banget dari Moreno, row-nya kena ketika Fanny lagi terbang. Informasi yang paling penting adalah Ogwen no flicker. Sekarang mungkin bisa ditarget. Oke. Tapi kita ngomongin ke arah pasukan dari tim Falcons. Mereka di turtle yang kedua bisa melakukan kontes. Tapi di sini bakal sneaky peeky dari Moreno. Apakah lelenya akan kenalin? Oke, dilempar atau tidak? Oh, enggak. Shogunnya kuat luar. Karena dia mau lihat vision dulu. Tapi kalau kena pun kayak untuk di burst susah juga, Ji. Mancing flicker lumayan, tapi mancing flicker lumayan. Bahkan mancing flicker pun nggak gampang tadi. Soalnya memang sekeras itu kan. Dan Uranus nggak ada damage itu juga di awal. Untuk gold lane keduanya masih aman. Mungkin ngelihat dari Super Marco dia sedikit aja nih ngambil plating goldnya. Ya nggak terlalu dampak sih sebenarnya. Oh cicil nih, menangin darah dan Ogwen di depan sana sudah standby. Dan para pasukan dari tim Falcons mereka tidak akan melepaskan turtle kedua dari para pasukan dari Vitality. Skypierce Nael langsung ya. Item pertama kah ini? Atau Hunter Strike udah jadi mungkin? Karena mungkin bisa dibilang ini menjadi point kill yang mahal di early. Tapi Vin coba untuk menangkap ke Ogwen. Tapi itu sama mereka. Langsung ada keunggulan dari Eman. Berhasil Nail yang tertidur malah out of nowhere. Vin 2 point kill dari tim Vitality yang tertidur. Kerugian di tangan dari tim Vitality, Lim. Wow, itu curian yang bagus sekali dari Haji. Dia membalikan semua setup yang dicoba oleh Vitality. Turtle kedua untuk Falcon. Ini menjadi awal yang cukup kritis sih untuk Vitality. Yes, dan bahkan Haji mencoba untuk mendapatkan Moreno mundur ke belakang. Moreno bakal ditutup jalannya oleh Super Marco. Dia standby tapi sayangnya tidak berhasil, damage-nya tidak cukup untuk bisa mendapatkan Moreno. Ya Shogun coba nutup belakangnya memang. Tapi ya dicuekin aja dulu Shogun ya, nggak bakal terlalu di-commit. Ogwen bukan target yang tepat. Kayaknya udah mulai harus coba target yang tepat ya kali ini. Dan Flip dibiarkan seorang diri karena di posisi split push nggak ada sih yang bisa nahan dia damage untuk one by one. Iya memang, cuma gue berpikir kayak dari Shogunnya bakal motong jalan aja Ji. Ternyata enggak, dia coba untuk join duluan tadi malah satu wave-nya kelepasan. Dan jangan lupa loh, di daerah itu yang bikin ngeri sebenarnya bukan cuma dari damage-nya tapi armor break-nya. Iya. Itu bisa dikomboin nanti sama Super Marco mungkin sama KL. Damage-nya jadi burst. Poking damage-nya. Dan jangan lupakan kalau kita ngomongin Dairot, dia bisa nyangkut terbang sampai ke depan loh. Itu dia, bakal ngejar terus ya. Gue ngeri sih kalau ngeliat nanti udah jadi item duluan ya. Nah Haji ini dia langsung aja standby lagi. Pokoknya dia langsung pakai Fish Crack Lim. Langsung ya. Buat di counter juga. Ya, biar ada imun juga sih. Lumayan jadinya.
Sementara untuk point kill belum terbuka satupun nih dari Vitality. Setelah keluar, buat satu Marco berhasil melakukan satu poin kill dan menuju ke arah kedua. Kyle! Oh my god! 1 versus 2 situation. Outplay terjadi terhadap Kyle dari top lane. Tembakan Shogun, balik takedown, langsung blasting dan front Super Marco dari backline. Memperapura dengan para pasukan dari tim Vitality. Ya, kekurangan efek stun ya. Itulah yang terjadi di bagian top lane tadi. Ketika Hirana bersama dengan Uranus keduanya nggak ada stun pasti. Mungkin ada immobilize memang dari Niall, tapi itu udah keluar juga. Dan timing bagus banget. Permainan steel cable, maju mundur. Dua jadi korban. Di bawah pun dapat point kill. Ini secara nggak langsung Falcon. Mereka pegang banget nih situasi sekarang. Yes, tapi lihat para pasukan dari tim Falcons bakal coba dipukul mundur ke belakang. Dan Flap bakal menjadi sisi frontliner dari tim Falcons. Shogun tidak bisa terlalu lama dia berada di depan. Karena ingat, jangan lupakan damage yang dia terima ini akan sangat berselip. Pasifnya pun Tanpa ada aba-aba, kembali lagi Haji standby dengan freeze crack-nya. wah, ketahan dong. Yes, ketahan ini dia. Permainan dari tim Vitality mengerahkan 3 lane dengan posisi saat ini itu sangat bagus, Lin. Main coba untuk ngepok aja sih sebenarnya. Tapi untuk item ya, Malavik udah jadi. Damage dari Niall juga udah semakin cukup harusnya. Walaupun hati-hati nih, Falcon lagi menang gold 1700 bukan angka yang ekstrim, tapi tetap itu menang. Ya betul. Dan Harus tetap di itu. Shogun, jangan terlalu sakit. Itu damage untuk diterima Shogun. Itu kalau di armor break sama Flap hilang. Hilang. Beberapa detik itu hilang sih. Langsung ditancap sama Flap, hilang. Sakit banget. Walaupun tipikal marksman-nya Trinity ya. Memang sih kalau ngomongin yang paling ideal apa? Kayaknya damage bullet gitu loh, kayak Beatrix dengan base attack yang memang damage-nya udah tinggi, atau hero critical mungkin juga bakal jadi opsi yang bagus untuk dikombinasikan sama D-Rod. Tapi tetap namanya armornya hilang, ditembakin sama siapapun sakit. Ya karena memang abis strike-nya itu udah gak bisa dibentuk, Lim. Tuh. Dia coba mau nggak mau cicilnya pakai puppetnya aja. Tapi ini buying time yang lumayan bagus karena kita lihat dari Vitality yang tadi under banget di early-nya, mereka bisa memberi waktu untuk Eman bisa punya farming time. Dan Eman dengan kondisi udah menuju Trinity Swift dan menuju ke arah Wind of Nature, bahkan setara dengan adanya Super Marco yang memiliki dengan keuntungan unggul 100 perak. Ini sangat mahal. Setara aja udah bagus banget, apalagi unggul, Lim. Itu dia udah jadi Wind of Nature ya. Udah siap nih kontes nanti beradu damage sama physical damage. Dan jungle yang akhirnya mulai dituju sama teman-teman Falcon. Tengahnya dibongkar dong. Dibongkar, ada celah sedikit karena mereka melihat ada Eman di bawah. Jungle semua ditutup. Tapi tandanya ada satu space, yaitu tengahnya. Dan itu dimanfaatkan oleh Super Marco. Dan ini bencana. Itu dia. Kayak pernah denger ya? Iya. Dari mana itu suara ya? Bahaya. Agak ganggu sih itu suara. Manis ya. Ganggu sih. Tapi Lord sekarang udah mulai di set up lagi. Yang buka malah Vitality, Lim. Ini bait sih. Ini di bait aja karena Kyle-nya juga nggak kelihatan sama sekali. Dan lagi-lagi untuk beradu pok damage, yang penting hindari Flap aja. Gak kena armor break Flap, kayaknya Melissa akan tetap unggul dari segi range. Nah, ini contohnya. Tapi abis strike itu tembus ya, Lim, jangan lupa itu ya. Apapun Iya. tembus itu karena armor ini defense fisiknya si target itu bakal hilang. Iya, go away juga kena soalnya. Nah, tuh kayak gitu tuh. Shogunnya di break, tapi nggak ditembak ya, nggak dicicil. Ini yang berat sebenarnya Shogun sih jujur. Di game ini Shogun kayak gue TB-in sakit. Oh, Nanael muncul loh. Tugas gue sakit. Tapi Nanael muncul. Dia top lane. Coba triple king. Lagi dan lagi. Perpasukan dari tim Vitality Shogun terlalu sakit, tapi Eman menjadi target utama dan langsung ada go away. Haji tidak memiliki flicker. Balikan kembali kanan. Dapatkan fantasy. Shutdown finally terjadi. Terkena down. Eman memilih untuk mundur ke arah belakang. Melompati tembok. Selamat dari Ogwen. Tapi nampaknya tidak tinggal diam. Dia akan memukul balik dan Ogwen tertinggal. Flickernya kejedot. Membuat Ogwen kali ini harus hilang. Tapi jangan lupakan ada fantasy. Dihindari dan selalu Kyle Tete berhasil menyelamatkan dengan tembok. Dan bahkan di sana Eman membalaskan kembali kanan. Eman masih melabih Super Marco. One by one situation. And Finn berhasil mengeksekusi tim Falcons. Tersisa satu orang member, yaitu Flap yang bertahan. Wow, lagi-lagi ya dari reaksi cepat Eman. Go away yang menggagalkan Haji tadi dari inisiasinya. Plus, gue ngeliat dari timing masuk yang sempurna juga dari Finn. Iya, dia Finn selalu menangkap nih 2 orang di sini. Melissanya free hit. Belum lagi ngelihat memang Super Marco dengan Blazing Duetnya. Wah, kacau. Itu ngacak-ngacak semuanya. Tapi lagi-lagi momennya ada di mana? Ada di Moreno dan Finn. Dan Eman, dia bagus banget positioningnya. Untuk hero yang gak bisa punya positioning, itu dia bagus banget Eman.
Ya. Kita lihat, kita tahu betapa sulitnya Melissa untuk ngejaga diri, Lim. Iya, tanpa go away lagi kan. Tanpa go away. Dan dia siap untuk loncat temboknya. Iya. Wah. Memang cooldownnya juga kan dipercepat ya dari lompatannya. Cuma sekarang udah dijagain nih purple-nya nih. Oh lele, menuju ke arah seorang Flame. Bakal tertinggal di arah belakang dan nampaknya Shogun yang harus hilang terlebih dahulu. Tapi nampaknya Eman free. Oh, Nael. Terbelakang Nael. Sakaratul maut memilih untuk harusnya walasin Nael. Still survive di mid lane. No. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Eman di depan sana. Coba terblokkan steal. Oh gue sakit. Bisa nggak bisa diterima. Karena terlalu sakit. Dan lihat Boston Blazing. Dan terlalu Superman for nothing. Go away. Yang jauh Kyle. Jangan mendekat. Damage dari Eman terlalu sakit. Sakit banget kalau yang ini. Dan nggak dapat purple berarti Kyle nggak ada bahan bakar yang sempurna. Dipotong ke tengahnya tapi Oh, Lord Eman. bagian atas mulai masuk. Eman mencoba untuk memukul menuju ke arah depan. Super Marco memaksimalkan dirinya untuk bertahan tapi nampaknya tidak mampu karena damage dari power stringnya ini benar-benar membuat Super Marco kelimpungan. Yap, ya tengah. Ini bermain ya metode high ground defense ya. Iya, dan gue suka banget makanya tadi pick terhadap Melissa karena Melissa ini kayak benar-benar ngejauh banget dari pick off yang dilakukan oleh Fanny Kyle. Oke. Sekarang temponya kembali turun nih. Sampai kita bahas juga dari item ya. Oke. Sama-sama Wind of Nature, sama-sama Malefic Gun dari kedua marksman. Itemnya persis sama. Oke. Mungkin bedanya dari Melissa yang memang defensifnya menurut gue lebih kuat. Go away nggak bisa dipapain dia sama siapapun. Dari Fanny-nya nggak bisa Kecuali masuk. Abyss dan juga Haji. Iya itu pun kayak dia bisa sampai depan Melissa gimana caranya? Paling kayak doang kan. Sampai depan Melissa banget dan go away udah selesai semua. Item dari Fanny sampai pakai cauldron. Hostess cauldron, oke. Ini Fanny-nya lumayan keras berarti. Oh iya. Karena mau tidak mau, karena dia tahu udah ada giveaway. Iya, dia harus mainnya lama-lamaan teamfight kan. Jangan mendekat, Eman sudah mandi. Maka Jauh-jauh. oke. Tapi jangan lupa sama Finn dan juga Moreno. Ini dari tadi kelihatan memang mungkin Finn yang beraksi ke depan, tapi row-nya Moreno ini di spam. Selain kasih pressure, kasih vision. Tapi yang gue harapkan mereka lebih aware terhadap Haji sih. Haji ini memberikan momen berkali-kali dan bahkan di depan sana. Row menuju ke arah belakang tapi Purify informasi yang sangat mahal. No Purify for Super Marco. Ya, itu baru gue bilang tadi kan. Mungkin memang Finn yang kelihatan momen. Tapi Moreno tiba-tiba row-nya kena ke belakang buang Purify. Wah, Super Marco sih udah insecure ini. Udah pastilah kita menuju ke arah Lord. Dan terlalu objektif. Tidak ada Purify. Super Marco masuk ke dalam. Ditutup sama Kyle. Kena Finn sih sebentar aja dia paling cuma butuh waktu 2 detik. Ini bayangkan kalau misalnya Super Marco sama Kyle kena sama Finn. Waduh. Itu mimpi buruk pasti. Udah mimpi buruk pasti. Buruk banget lagi mimpinya. Tapi Ogun terdeteksi di depan sana. Dia nyari atasnya. Dia mencari di mana Nail berada. Dengan power of retribution mereka coba untuk nutup karena Nail. Tapi Bonyok Nail dong. damage-nya udah mulai harus diperhitungkan oleh Ogun. Ini pohonnya nggak terlalu kokoh ini ya. Tidak terlalu kokoh. Tapi Flip, really? Masuk ke dalam. Dia bisa rusak dan Nail berhasil mendapatkan Lord menuju ke bottom lane. Target Moreno headshot. Tapi sayang sekali di sana one lane dan Nail. Fit berhasil mendapatkan. Lihat Eman dengan 4 permainan Wind of Nature sudah di 40 time. Flicker masih bisa menyelamatkan Eman, tapi Moreno masih mau lebih dan tidak bisa dibendung. Permasalahan dari Team Vitality. Melepaskan kembali keadaan. Eman gak peduli dengan adanya Moreno dan juga Finn dan juga Nanail karena dia menjalankan tugasnya untuk melakukan engage di tengah sana. Selesai semuanya. Super Marco sendiri immortal gak berpengaruh. And wipe out Vitality. Take the game one. Game yang berat, game yang sulit, tapi bukan berarti ini menjadi akhir yang buruk untuk Vitality. Dia membalaskan keadaan dan mendapatkan game pertama. Wow, itu dia turning moment yang sangat ekstrim. Dimulai dari Selena yang nangkap Fanny. Wah, itu di luar logika sih dari Selena bisa nangkap Fanny, dan eksekusinya juga manis dari Nail. Di sisi lain ada Finn. 3 orang tadi kalau gua nggak salah kena pas banget. Fist break, fist crack, selesai. Yes, my god, Mirko, my god. Itu kayak mirip Mirko. Emang bukan? Oh, berarti gue salah track. Sorry. Gue kira lo Mirko. Oke. Tapi wah asli sih. Itu momennya bener-bener perfect. Awal gue percaya memang dari Falcon juga main dengan bagus sekali ya. Sampai ada momen kelar. Ini juga nih bagus banget dari Kyle. Clutch momennya. 2 lawan 1 loh. Nggak menang dia kan. Wah udah diteriakin loh. Famos katanya. Famos benar. Iya Famos udah menang tadi kok. Tenang aja.
Tapi ya balik lagi sih, Gila Eman sih. defensif Melissa kan udah kita bahas ya. Ya, selain Moreno, Eman juga bener-bener